bertemu kembali di Salam Cerdas. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan kalau nanti trading view semakin pelit ya, dan kemudian kita hanya bisa satu indikator, kira-kira indikator apa yang bisa kita pakai ya. Nah ini adalah trading view di mana belum ada indikatornya, dan kalau saya disuruh memilih hanya satu indikator saja, maka yang akan saya pilih adalah indikator Ichimoku ya. Nah, kenapa Ichimoku? Karena Ichimoku itu dia lengkap ya. Dia bisa menunjukkan tren, dia juga bisa eh, melihat osilasinya, dia juga kemudian mempunyai target resisten misalnya atau juga supportnya. Dan yang menarik adalah Ichimoku itu juga memprediksi masa depan ya. Jadi itu yang tidak ada di indikator lain. Nah, ada banyak indikator Ichimoku, saya sudah pelajari, maka yang paling saya suka adalah indikator ini, yaitu indikator Ichimoku dari Uncle Mo ya. Uncle Mo ya. Nah, ini ada. Uncle Mo's Ultimate Ichimoku versi 1. Nah, kenapa ini yang dipilih? Karena dia sebenarnya isinya banyak ya, walaupun cuma satu indikator, sebenarnya dia itu isinya banyak ya. Jadi kita bisa setting misalnya menggunakan indikator Ichimoku itu sendiri, atau kita ganti dengan moving average, atau exponential moving average, atau bahkan pakai Hull ya, Hull moving average, atau ya tentu saja yang bawaan aslinya sebenarnya bisa menggunakan Tenkan-sen, Kijun-sen, dan yang lain-lain. Dan Tenkan-sen, Kijun-sennya ini pun Ichimoku cloud-nya ya, itu ada dua dia, yaitu yang untuk daily dan sekaligus untuk weekly. Jadi kalau kita perhatikan, nah seperti ini ya, ini settingnya saya ubah-ubah, saya menggunakan moving average ya di sini ya. Ini kalau kita perhatikan dia ada awan yang kecil ini awan daily, dan ada awan yang besar, ini awan weekly ya. Jadi sebenarnya secara langsung kita bisa melihat kira-kira kondisinya seperti apa ya. Jadi kalau yang belum terlalu mengerti Ichimoku, Ichimoku ini sebenarnya indikator klasik ya dari Jepang. Dia mempunyai banyak ya, banyak garis-garisnya. Ini sebenarnya bisa kita matikan ya garis-garisnya ya. Tapi saya akan ceritakan garis-garisnya kenapa cukup banyak ya. Jadi ada yang namanya cloud ini, cloud-nya, awannya ini dia untuk bisa menunjukkan kalau masuk awan dia sedang indecisif gitu. Kalau keluar dia berarti sudah decisif, akan bergerak mungkin ke atas. Kalau tembus ke bawah ya dia akan bergerak ke bawah. Awan ini bisa menjadi support resisten, jadi nabrak-nabrak awan gitu ya. Kemudian ada garis-garisnya ini, ada Tenkan-sen, Kijun-sen ya, dan yang lain-lain. Dan ada, nah saya suka ini Chikou ya. Chikou ini 26 hari ke belakang. Dia itu biasanya untuk memastikan bahwa sudah tidak ada resisten. Jadi kalau misalnya seperti ini kita perhatikan, dia tembus dan kemudian Chikou-nya juga tembus, dia biasanya tidak ada resisten sehingga bisa bergerak cukup jauh ya, sampai akhirnya ya tentu saja istilahnya energinya udah habis ya dia balik lagi ya. Memang saham itu harus naik turun karena untuk naik ya harus pernah turun begitu ya. Kalau naik terus-menerus ya nanti tidak mungkin ya, tidak terbatas. Dan kemudian dia selalu mempunyai 26 hari ke depan ya sebagai perkiraan support resistennya. Jadi misalnya ini Bluebird kemarin dia tembus, tembus dan kemudian ini kalau kita lihat Chikou-nya baru tembus, tapi bisa saja dia balik ya, karena dia mantul di cloud yang hijau ini ya. Jadi bisa saja dia seperti ini, tapi ada support yang kuat di yang batas coklat nih, 2160. Jadi dia bisa saja nanti bentuknya akan ini ya, akan pullback dulu dan naik lagi. Jadi dengan Ichimoku ini kita bisa menilai kualitas break
breakout yang terjadi ya. Kadang-kadang breakout itu setelah dilihat dengan Ichimoku itu ternyata kualitasnya ada yang jelek ya. Jadi ternyata dia mentok begitu di potensinya akan terbatas karena akan terkena resisten. Ya, indikator lainnya harus menarik-narik dulu sendiri ya resistennya. Misalnya harus kita tarik di sini gitu. Mari kita lihat ini adalah yang di breakout yang terdeteksi yang bisa dipilih untuk hari Kamis ya. Nah, untuk hari Kamis 19 Oktober ini kita lihat dulu caranya ya. Nah, misalnya ABMM. Nah, ini kita perhatikan ABMM ternyata dia break ya, break pertama dia, kemudian ada pullback karena kalau kita perhatikan Chicago-nya juga masuk ke dalam eee candles ya, biasanya terjadi kekacauan gitu. Dan kemudian sekarang break lagi dan tidak ada penghalang ya. Jadi ini kita bisa sebut sebagai, break, rating ya kita kasih rating lah ya. Ini rating 5 ini ya, rating 5. Artinya rating 5 itu kalau dari 1 sampai 5 ya rating 5 paling bagus lah ya. Dia tidak mempunyai kendala untuk melaju lebih tinggi, ya itu rating 5. Nah, kita perhatikan juga untuk weekly dia ada di bawah ya, ada di bawah. Jadi, ini benar-benar dia tidak mempunyai hambatan ya. Nah, mari kita lihat, kalau hoki ya. Nah, ini hoki kemarin, terjadi break juga kalau kita perhatikan dia tembus, ke low untuk weekly ya, ini sesuatu yang bagus juga ya. Nah, ada kemungkinan dia akan koreksi, sedikit ke bawah baru naik lagi, tapi ini juga kualitasnya bagus, artinya tidak ada hambatan, ada kemungkinan dia naik lebih tinggi sampai ya, energinya habis ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya dia juga pernah breakout di sini ya, breakout dan kemudian dia masuk ke awan, weekly ya, sehingga terjadi kemudian kekacauan di awan weekly dan kemudian sudah break lagi. Nah, ini menariknya, Ichimoku karena dia mempunyai, apa ya, perkiraan akan terjadinya interaksi dengan data masa lalu. Jadi ini, mungkin berarti ini kira-kira, 20 kali 5 ya, 100 hari yang lalu ya, weekly ya. Weekly itu ada banyak yang beli di atas itu ya. Nah, ini terjadi interaksi dan ternyata sudah break lagi. Berarti ini juga bisa kita beri rating 5 ya, rating 5 ini artinya bagus. Kemudian JTPE. Nah, JTPE ini dia juga bagus ya, jadi tembus tidak mempunyai penghalang di sebelah kirinya. Dan kalau kita perhatikan yang sebelumnya ya, sebelumnya memang kan sudah ada moving, kalau breaknya di sebelah sini ini baru awal, terjadi kekacauan dulu, naik 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 lagi, balik lagi, dan sekarang break lagi. Nah, kali ini, kualitas break-nya lebih bagus ya, karena tidak ada penghalang. Jadi, ini juga bisa kita beri rating 5 ya. Dan ini sudah, kita lihat sudah, lanjut ya, dan kita akan lihat juga nanti hari Kamis. Nah, sekarang kita lihat untuk BER. Kalau BER dia udah break, tapi Chikou-nya ini tampaknya akan tertahan oleh yang hijau ini ya. Bisa jadi dia akan balik dulu dan kemudian baru naik lagi. Jadi secara sekilas ini bisa kita beri rating 3 ya. Rating 3 itu artinya, masih ada kendala di belakang dan nanti tentu saja ini akan ada resisten ya di 2400 sehingga potensinya, lebih berkurang ya. Potensinya berkurang dan ini masih ada kemungkinan berinteraksi dulu ini si Cikaunya ini. Sehingga ini kita kasih rating 3. Selanjutnya Bian, kalau kita perhatikan Cikau juga sudah tembus, dia juga tidak mempunyai halangan langsung di belakangnya. Jadi ini masuk rating 5 ya, jadi rating 5 ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi. Kita perhatikan untuk weekly-nya juga cloud-nya ada di bawahnya ya, sehingga dia tidak punya hambatan untuk naik lebih ke atas. Jadi ini rating 5. SCMA juga sudah break dan ini Cikau-nya juga sudah lolos ya. Nah, hanya saja kalau kita perhatikan ini ada, MA 200 ya.
tampaknya. Jadi, ada kemungkinan dia akan tertahan. Tertahannya di mana? Tertahannya kemungkinan di, sini nih. Jadi, di Ichimoku kita bisa melihat resisten itu adalah garis mendatar di cloud ya. Nah, ini yang bisa menahan ya, di 176. Tapi dia sudah lolos dan akan naik, sehingga ada kemungkinan, saya tidak tahu ini berapa, tinggal berapa ya, 5% ya, 5%. Karena 5% ya mungkin ini ratingnya 3 ya, ratingnya 3. Karena, potensinya jadi lebih kecil ya, potensinya lebih kecil. Walaupun sebenarnya Chikou-nya sudah lolos ini, Chikou-nya sudah lolos, ya. Untuk trim atau trim mega sekuritas, nah kita perhatikan dia walaupun break, tiba-tiba dia masuk ke, cloud ya. Jadi dia akan ada ketidakpastian ini cloud weekly, dan kemudian kita perhatikan juga Chikou-nya itu belum lolos ini ya. Jadi ini bisa kita sebut rating 2 ya. Rating 2 itu Chico-nya belum lolos, kemudian dia masuk ketidakpastian. Jadi walaupun dia break, tapi kualitas break-nya ini kita beri rating 2 ya. Rating 2 itu ya mungkin tidak perlu kita terlalu perhatikan ya. Tapi tentu saja dia ada kemungkinan untuk naik-naik ya. Selalu ada kemungkinan naik dan turun ya. Tapi rating ini berdasarkan analisis tambahan dari Ichimoku, kualitas break ini tidak terlalu bagus. Dia masih berinteraksi di 26 hari sebelumnya, yaitu dia masih di dalam candle, jadi di bawah candle ya. Kemudian dia juga langsung masuk ke cloud ya, jadi ini ratingnya 2 ya. Nah, nasi ini, yang terakhir ya kita analisis. Nasi ini sudah break, sayangnya ini Cikaunya belum jelas akan lolos atau tidak. Tapi dia sudah tidak mempunyai kendala ya, cuman Cikaunya ini masih, belum jelas ya, apakah akan terus tembus atau dia akan berinteraksi sejenak ya. Tapi secara umum dia sebenarnya tidak punya resisten ya. Jadi ini potensinya cukup besar ya, sehingga ini, saya, cenderung memberikan dia rating 3 ya ini, rating 3 ya. Ini sebenarnya sudah hampir lolos menurut saya, tapi tidak terlalu clear. Kalau dia clear berarti dia rating 4 ya, karena di atasnya masih ada cloud weekly. Tapi karena ini kurang clear kita beri rating 3. Nah, kalau kita ditanya indikator apa satu saja yang kira-kira bisa mewakili banyak indikator lainnya, saya akan merekomendasikan Ichimoku dan menggunakan indikator dari Uncle Mo's Ultimate Ichimoku karena dia bisa mempunyai banyak variasi indikator lainnya ya, sehingga sangat fleksibel. Jadi kalaupun nanti trading view semakin pelit dan tinggal satu indikator yang dibolehkan, maka saya rekomendasikan indikator dewa ini yaitu Uncle Mo's Ultimate Ichimoku. Demikian untuk indikator dewa, kali ini adalah Ichimoku. Nah, kita main-main saja, yang penting hasilnya bukan main.